Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku kelas 2 yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2E, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Mari silahkan kalian siapkan dulu buku tematik 2E-nya ya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama dulu membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 67. Situ ada cerita tentang Tony. Disimak baik-baik ya ceritanya. Johnny dan Tony sedang bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan belakang rumah. Johnny membantu Tony menerbangkan layang-layangnya. Wush, tiba-tiba angin berembus kencang. Layang-layang Tony tertiup angin. Talinya terlepas dari genggaman. Tony mengejar layang-layangnya. Tony berlari tanpa memperhatikan jalan. Tiba-tiba ia menabrak pagar kebun Pak Akbar. Pagar kebun Pak Akbar pun rubuh dan rusak. Tony terjatuh dan terluka. Pak Akbar sedang ada di kebun. Pak Akbar bergegas menghampiri Tony. Pak Akbar menolong dan mengobati luka Tony. Nah, anak-anak, ya, apa yang dilakukan Tony itu adalah sebuah kesalahan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Begitu pula dengan Tony. Nah, tadi Tony sudah merusak pagarnya Pak Akbar. Sekarang bagaimana cara Tony untuk meminta maaf? Ketika meminta maaf, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Contohnya, maaf Pak, saya tidak sengaja merusak pagar Bapak. Nah, seperti itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada akhirnya, Tony dan Johnny membantu Pak Akbar memperbaiki pagar kebun. Nah, pagar dibuat dari beberapa potongan bambu yang panjangnya sama. Tony dan Johnny mengukur panjang potongan bambu. Panjang bambu dapat diukur menggunakan penggaris atau meteran. Penggaris dan meteran adalah contoh alat ukur panjang baku. Nah, kita akan mengenal lagi macam-macam contoh alat ukur panjang. Jadi disimak dulu video berikut ini ya. Ya, jadi kali ini Bu Aneh akan memperkenalkan beberapa macam-macam alat ukur panjang. Jadi di buku kamu ada di halaman 73 itu adalah macam-macam alat ukur. Di sini sudah Bu Aneh sediakan ada penggaris, ya. Nih, penggaris ada dua macam yang boleh pegang. Ini penggaris plastik, yang satu penggaris besi. Biasanya yang sering kita gunakan adalah penggaris plastik, ya. Ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Mengukur yang lebih pendek ya ukurannya, misalkan panjang meja, penghapus, pensil. Biasanya ini digunakan untuk ukuran-ukuran yang kurang dari 30 cm. Banyak digunakan oleh anak-anak sekolah menggunakan penggaris. Di sini satuannya sentimeter. Nah, sekarang ada lagi ukuran panjang ya. Yang kedua, ini apa? Siapa yang tahu ini? Nah, ini adalah meteran. Meteran apa?
roll. Meteran roll itu ada dua macam, ada meteran roll yang kecil seperti yang Bu Ane pegang, ada juga meteran roll yang besar ya. Nanti ada di halaman 73, kalian lihat di situ gambarnya. Nah, meteran yang Bu Ane pegang ini adalah meteran roll kecil ya. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk mengukur kayu. Biasanya dipakai oleh para tukang bangunan ya. Jadi menggunakan roll meter yang kecil ini. Sedangkan kalau roll meter yang besar itu juga sama untuk mengukur ya, tetapi dengan yang lebih luas. Contohnya untuk mengukur tanah, mengukur lapangan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang, ayo kalian perhatikan soal cerita pada halaman 69. Kemudian, simak penjelasan dari Bu Guru ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi sudah disampaikan tentang macam-macam alat ukur panjang, kali ini di halaman 69. Nah, kalian buka bukunya halaman 69. Nah, di situ ada soal cerita. Soal ceritanya yaitu Nina mempunyai pita dengan panjang 5 meter. Ia memberikan pita sepanjang 200 cm kepada Deli. Yang ditanyakan, berapa panjang sisa pita Nina? Nah, di gambarmu, di buku kamu sudah ada gambar pita ya. Jadi ada gambar pita. Sebentar. Ya, gambar pitanya berapa? 5 meter ya. Anggap ini 5 meter. Jadi ini sampai sini itu 5 meter. Kemudian ya, ada 200 cm. Pita tersebut akan diberikan kepada Deli. Anggap saja misalkan di sini 200 cm ya. 200 cm. Nah, yang harus kalian ingat lagi ya, sebelumnya yang pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan bahwa 100 cm itu berapa meter? 100 cm. Iya, betul. 100 cm itu adalah 1 meter. Sekarang di sini ada 200 cm. Artinya kalau 200 cm berapa kira-kira? Berapa meter? 2 meter ya. Jadi yang tadi ditanyakan, berapa panjang sisa pita Nina setelah diberikan kepada Deli 200 cm atau 2 meter. Sekarang tadi berapa mula-mula? Ada 5 meter. Kemudian diambil, dikurang berapa? 200 cm ya, 200 cm. Kemudian kita ubah dulu, tadi sudah diubah semuanya ke bentuk meter. Jadi ya, di sini 200 cm itu menjadi 2 meter. 5 meter dikurangi 200 cm berapa? 2 meter. Berapa 5 dikurang 2? 5 dikurang 2 yaitu berapa? 3 meter. Nah, jadi panjang pita Nina sekarang ada berapa meter? Ada 3 meter. Oke, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa ya. Kemudian, untuk mengerjakan soal latihan pada halaman 71 nomor 2 bagian A dan B, yang harus kalian lakukan adalah mengubah terlebih dahulu satuannya dari sentimeter menjadi meter seperti yang tadi Bu Aneng contohkan ya. Selanjutnya
kita masuk ke pembelajaran 4 pada halaman 72. Di situ kalian bisa melihat ada Nina dengan Deli sedang bermain di taman bunga. Ada berbagai jenis bunga yang indah pada taman tersebut. Salah satu bunga yang disukai Nina adalah bunga anggrek. Nina kagum dengan keindahan bunga anggrek. Nina mengungkapkan kekagumannya lewat puisi. Berikut puisi yang dibacakan Nina. Kalian dengarkan baik-baik ya. Anggrek bungaku, ciptaan Atemahmu, lemah lembut pandanganmu, putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, kau bunga yang ramah, bunga anggrek bungaku, dikenang panjang waktu. Nah, seperti itu ya pembacaan puisinya. Sekarang silahkan kalian mencoba membaca puisi di atas. Bacalah dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Dengan sering berlatih, maka kalian akan mahir dalam membacakan sebuah puisi. Selanjutnya kita akan belajar mengukur dan membandingkan tinggi badan. Kalian simak dulu ya video berikut. Ya, baiklah. Sekarang kita akan belajar membandingkan tinggi badan, ya. Bagaimana cara menghitung tinggi badan teman kita atau membandingkan tinggi badan teman kita dengan teman kita misalkan. Nah, sekarang di halaman 74 di situ sudah ada contoh soalnya. Perhatikan contohnya. Lihat. Di situ ada Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Ya, sini ada soal ceritanya. Ya. Bunyinya tinggi badan Nina 1 meter 21 cm. Tinggi badan Deli 124 cm. Pertanyaannya, siapakah yang lebih tinggi? Nah, kalau seperti ini kita belum bisa mengetahui karena kenapa? Karena satuannya berbeda. Kalau Nina ada meter, sentimeter, sedangkan Deli hanya ada sentimeternya. Maka itu kita akan ubah dulu ya, menyamakan satuan panjangnya dulu. Jadi satuan panjangnya kita ubah sama-sama dulu. Kemana? Kita ubah ke sentimeter. Ya, jadi bisa kita jawab. Ubah dulu tinggi Nina. Tinggi Nina itu berapa? 1 meter 21 cm. 1 meter 21 cm. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa 1 meter itu berapa? Berapa sentimeter? Iya, betul. 100 cm. Nah, 100 cm. Lalu 21 cm-nya diubah nggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah sentimeter. Nah, 21 cm ini tinggal kalian tambah. Ditambah 21 cm. Baru dijumlahkan 100 cm dengan 21 cm. Karena satuan panjang sudah sama, jadi bisa langsung dijumlahkan. 100 ditambah 21 berapa? Ayo, berapa? Iya, betul. 121 cm. Jadi tinggi Nina itu 121 cm. Nah, tadi ya pertanyaannya siapa yang lebih tinggi? Kalau Nina totalnya 120 cm, sedangkan tinggi badan Deli berapa? Tinggi Deli berapa? 124 cm.
contoh latihan. Selanjutnya kalian lihat soal latihan pada halaman 76 nomor 3. Kemudian dengarkan lagi penjelasannya ya. Halaman 76 ada nomor 3, di situ ada tabel ya. Ada tabel nama teman-temannya Nina dengan tinggi badan. Nah, setiap tinggi badan anak kalian ubah. Kalau yang masih meter, tapi kalau yang sudah sentimeter tidak perlu diubah. Contohnya yang pertama, Nina 120 cm. Nah, ini tidak perlu diubah ya, dia tetap. Kemudian Deli 1 meter 24 cm. Nah, ini diubah dulu, 1 meternya menjadi berapa, kemudian nanti ditambah 24 cm. Kemudian yang Tony sudah sentimeter satuannya, jadi tidak perlu diubah. Made, nah Made ini 1 meter 30 cm. Nanti diubah yang meternya itu, kemudian ditambah jadi 30 cm. Terakhir Lani 120 cm, itu juga tidak perlu diubah. Setelah kalian tahu semuanya ya dengan menggunakan satuan cm, kalian langsung bisa menjawab soal A, B dengan C ya. Materi yang terakhir yaitu gerak tumbuhan. Pada halaman 75 ada Lani sedang memeragakan gerakan bunga. Ternyata gerakan bunga dapat dijadikan sebuah tarian. Ada gerakan bunga mekar, ada juga gerakan bunga kuncup. Nah, coba diamati oleh kalian dua gerakan bunga pada buku kalian tersebut. Jika gerakan bunga sedang mekar, dimulai dengan posisi berlutut, kemudian agak berjinjit, yang terakhir baru berdiri dengan membuka lebar kedua tangan. Sebaliknya, gerakan bunga sedang kuncup dari posisi berdiri dan membuka tangan lebar, kemudian ya selanjutnya berjinjit, dan terakhir berlutut dengan menangkupkan kedua tangan. Nah, coba kalian peragakan gerakan bunga seperti gambar tersebut di rumah ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan selalu berusaha. Nah, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.